Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 yang beranggotakan Yola Deptaria, Miftahul Jana, dan Muhammad Wahyu Arfitiansyah. Di sini kami akan menjelaskan apa itu toxokinetik nitrat sebagai xenobiotik. Next. Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita juga harus tahu yang pertama apa itu nitrat. Nitrat merupakan bentuk umum kombinasi nitrogen yang terdapat di perairan alam atau biasa disebut NO3 dapat menjadikan nitrat oleh proses biokimia, biasanya di bawah kondisi anaerob. Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Next. Fase kerja nitrat sebagai toksikan. Nitrat sebagai senebiotika melalui fase kerja yang umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologis yang sangat rumit dan kompleks. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Fase kerja senebiotika terdiri dalam 3 fase, yaitu yang pertama, eksposisi, fase yang kedua, toxokinetik, fase yang ketiga, toksodinamik. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fase yang pertama, yaitu fase eksposisi. Apa itu fase eksposisi? Yaitu paparan ini dapat terjadi melalui kulit, saluran pernafasan atau inhalasi, ataupun oral. Pada umumnya, efek toksik ataupun efek farmakologi hanya dapat terjadi setelah senebiotika terabsorpsi. Jalur utama bagi penyerapan senebiotika adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun pada keracunan aksidential dan penelitian toksikologi, paparan senebiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi seperti injeksi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan jalur injeksi lainnya. Next. Selanjutnya kita ke fase toxokinetika. Fase toxokinetika yaitu xenobiotika berada dalam ketersediaan farmaseutika pada keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah ataupun pembuluh limpa, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfa didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Pada saat bersamaan, sebagian molekul xenobiotika akan termetabolisme atau terekspresi bersama urin, melalui ginjal, melalui empedu, menuju saluran cerna atau sistem ekskresi lainnya. Next. Di sini ada 2 proses fase toxokinetika. Yang pertama, proses transport melalui absorpsi, distribusi, termasuk transport atau fiksasi pada komponen jaringan dalam organ dan ekskresi. Yang kedua, proses perubahan metabolik atau biotransformasi melalui reaksi penguraian, pemutusan hidrolitik, oksidasi, dan juga reduksi, dan reaksi konjugasi. Reaksi konjugasi umumnya bersifat detoksifikasi sehingga produk hampir selalu tidak aktif secara biologi. Ketersediaan biologi adalah bagian dari jumlah zat yang masuk yang terdapat dalam bentuk aktif di dalam peredaran darah atau yang mencapai tempat kerjanya. Perubahan metabolik ini disebut juga biotransformasi yang sering menyebabkan ketidakaktifan zat yang diserap. Namun, perubahan biokimia dalam organisme dapat mengakibatkan juga pembentukan senyawa aktif dan mengakibatkan bioaktivasi. Next. Selanjutnya kita ke fase toksodinamik.
Fase ini merupakan interaksi antara xenobiotik dengan reseptor. Reseptor ini adalah tempat mekanisme spesifik sehingga terjadi proses-proses terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik. Pada umumnya, ditemukan konsentrasi zat kimia toksik cukup tinggi dalam heper atau hati dan ginjal karena pada kedua organ tersebut zat toksik metabolisme dan diekskresi. Next. Di sini kami juga menyertakan gambar rangkaian proses kerja toksik. Next. Selanjutnya, apa itu efek daripada senyawa nitrat terhadap kesehatan kita? Pembatasan kadar pengawet jenis nitrat pada pangan olahan didasarkan pada kemungkinan terjadinya efek yang membahayakan bagi tubuh kita. Pada kadar tertentu, senyawa nitrat relatif aman dan tidak bersifat karsinogenik. Senyawa nitrat keduanya dapat menyebabkan vasodilatasi yang dapat menimbulkan hipotensi. Pada dosis rendah, nitrat dapat membuat rileks pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan suplai darah ke jantung, sehingga pada dosis tinggi dapat membuat rileks pembuluh darah, arteri, sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Next. Selanjutnya, bagaimana sih pencegahan terjadinya efek merugikan akibat penggunaan nitrat? Kita sebagai konsumen diharapkan bersifat bijak dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi dan tidak berlebihan mengonsumsi suatu produk pangan, terutama pangan olahan yang umumnya menggunakan bahan tambahan pangan. Selain itu, disarankan pula untuk kita untuk tidak memberikan produk pangan olahan yang mengandung nitrat seperti pangan sosis, kornet, dan makanan sejenis pada bayi karena bayi ini sangat berpotensi menimbulkan metemoglobinemia. Next. Baiklah, itu saja penjelasan daripada kami kelompok 3. Saya mewakili kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.